Dan ada juga teknologi kami saya ada barangkali karena lagi survei lapangan ada sama teknologi kalau masyarakat kami kan dan semakin maju kegiatan di bidang transportasi kita mengalami perkembangan yang signifikan di bidang transportasi udara. Ya dari kondisi yang Indonesia untuk kendaraan pulauan, maka yang dibutuhkan transportasi udara untuk menggunakan transportasi antar pulau dan menyingkat waktu dan tidak bisa sendiri bahwa transportasi udara merupakan untuk saat ini. Lalu masalahnya bagaimana cara merencanakan runway, bagaimana cara merencanakan runway dan merencanakan apron. Untuk tujuan perjalanan, ya ini dapat mengetahui cara merencanakan runway dan apron serta dapat mengklasifikasikan pesawat dan bandara dengan spesifikasi. Lalu untuk manfaat, penelitian memberikan pengetahuan tentang perusahaan aktivitas apron. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan pembinaan penambahan dengan klasifikasi. Berdasarkan masalah, lokasi diberikan di bandara Jakarta dengan ini tidak membahas sama analisis aja, lalu mahasiswa mau identifikasi permasalahan dan memberikan solusi yang terbaik berkaitan dengan runway dan apa serta jawaban usaha. Pada dasarnya, sistem transportasi merupakan suatu siklus aktivitas yang bersifat kontinu yang melibatkan mengurus seluruh aspek. Maka dari itu, analisis sebagai bidang ilmu dapat menjadi dasar dalam menganalisis persoalan kompleks yang diakibatkan oleh adanya tuntutan perjalanan setiap individu. Transportasi mencakup beberapa hal dalam kaitannya dengan dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti misalnya infrastruktur jalan raya, moda transportasi, hingga pada manajemen pengelolaannya yang dilakukan oleh pengambilan kebijakan maupun perencanaan. Pengertian bandara atau bandar udara yang juga populer disebut dengan istilah airport merupakan sebuah fasilitas di mana pesawat terbang seperti pesawat udara dan helikopter dapat landas dan mendarat. Suatu bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landasan batu atau runway. Sedangkan untuk bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunaannya seperti bangunan terminal luar negara. Menurut ANEK 14 dari ICAO atau International Civil Aviation Organization, bandara udara adalah area tertentu di daratan atau perairan, termasuk bangunan, instalasi, dan peralatan yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk keberangkatan, dan pergerakan pesawat. Terminal bandara digunakan untuk pemrosesan penumpang dan bagasi, untuk pertemuan dengan pesawat dan moda transportasi
Bandar udara juga digunakan untuk penanganan pengangkutan barang kargo. Pentingnya pengembangan subsektor transportasi udara yaitu 1. Mempercepat arus lalu lintas penumpang, kargo, dan servis melalui transportasi udara di setiap pelosok Indonesia. 2. Mempercepat wahana ekonomi, memperkuat persatuan nasional dalam rangka menetapkan kawasan Nusantara. 3. Mengembangkan transportasi yang terintegrasi dengan sektor lainnya serta memperbandingkan kesinambungan secara ekonomis. Transportasi udara di Indonesia memiliki fungsi strategis sebagai sarana transportasi yang menyatukan seluruh wilayah dan dampaknya berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan dan peranannya dalam pengembangan. Hasil dan pembahasan perhitungan panjang runway dengan karakteristik pesawat B737 dan 400 yaitu AFL dengan nilai 1.570 meter, ketinggian bandara di atas muka laut yaitu 123 meter, elevasi maksimum yaitu 119,75 meter, elevasi minimum 117,30 meter, temperatur maksimum yaitu 39,8 derajat Celcius, temperatur rata-rata harian 37 derajat Celcius, orientasi radial terhadap azimut magnetik utara 63 derajat, jumlah kedatangan A300 B4 pada jam puncak yaitu 52 pesawat, occupation time rata-rata 6 menit. TR sama dengan TA plus 1/3 dalam 10 TR minus TA dalam untuk hasil TR nya yaitu 37,93 T1 temperatur rata-rata harian, T2 temperatur maksimum. Yang disyaratkan panjang sepatu atau lebay minimum adalah dimulai berdasarkan karakteristik pesawat. Maka karena sepatu tersebut akan berfungsi terhadap elevasi temperatur dan sesuai yaitu temperatur elevasi FE sama dengan 1 tambah 0,7 kali H dari 300, FE sama dengan 1 tambah 0,7 kali 123 dari 300. Jadi hasilnya itu FE sama dengan 1,0287. Koreksi untuk temperatur FT sama dengan 1 tambah 0,1 kali TF min dalam kurung 15 kurang 0,0005 kali H. FT sama dengan 1 tambah 0,07 kali 37,93 min 15 kurang 0,0005 kali 123 sama FT sama dengan 1,237 meter. Koreksi kelandaian untuk mendapatkan nilai kelandaian atau ketinggian maka gunakan rumus G sama dengan dalam kurung emas kurang EMI kurung kali 10%, jadi sama dengan 119,75 kurang 117 kurang 0,30 kali 10%, maka hasilnya itu 0,245. Koreksi untuk kelandaian gradien FB sama dengan 1 tambah 0,1 kali B, FB sama dengan 1 tambah 0,1 kali 0,45, FB sama dengan 1,0245. Penyelesaian dengan memperhatikan koreksi di atas panjang rumah dan gantangan dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. LA sama dengan FB kali FB kali FB kali FB. LA sama dengan 150.570
kali 1,0287 kali 1,237 kali 1,0245 NA sama dengan 20.476,77 atau 247 sesuai dengan icon reference store yang direkomendasikan jauh untuk runway 1.800 meter, lebih dari 1.800 meter maka diperoleh kode nomor 4 dan kode LTD dari teknologi tersebut pada utara existing disyarat yang memiliki lebar landasan 45 meter. Dan ada kesimpulan dalam yang pertama itu dalam mengancam dan merencanakan sebuah bandar utara perlu diketahui terlebih dahulu data karakteristik suatu pesawat tersebut. Yang kedua, dari perhitungan yang dilakukan timbang sebelumnya didapat panjang landasan pacu atau runway rencana yang dihitung dengan metode AFVL adalah 1,570 meter, panjang sorder sebesar 20 meter dan lebarnya 60 meter, panjang runway speed sebesar 2099,5 meter dan lebarnya 120